Baik, pada kesempatan ini kita akan membicarakan tentang momen inersia. Saudara-saudara bisa melihat layar? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Tadi kan muncul istilah momen inersia massa. Di momen inersia ini sebenarnya sebuah momen yang membuat massa ini males bergerak. Jadi kalau kita mau menggerakkan massa, berarti kita harus mengatasi momen inersia ini. Besarnya momen inersia daripada massa ini itu sangat tergantung daripada massa benda dan jenis tumpuannya. Seperti misalnya ini tumpuannya. Kemudian ini massa yang besarnya M, bisa bunder, bisa kotak, dan titik pusatnya C. Jarak antara titik pusat dengan titik tumpuan itu adalah L. Maka momen inersia massa terhadap titik tumpuan atau momen inersia massa terhadap titik U itu sangat mudah. Tinggal ditulis massa kali jarak dikuadratkan atau ml kuadrat. Ini yang gampang gitu ya. Seperti tadi misalnya bandul matematik, maka momen inersianya tinggal massa bandul M dikalikan panjang tali dikuadratkan. Akan menjadi berbeda ketika benda itu merupakan batang. Ini sebuah batang gitu ya, panjangnya L dan massanya M. Panjang batang dengan panjang L, massa M ditumpu di titik O. Kalau tadi di soal tadi tumpuannya di sebelah kiri. Sekarang tumpuannya di titik O yang mempunyai jarak Y terhadap titik pusat massa C. Jadi kan ini bisa goyang atau berputar gitu ya. Berapa momen inersia massa batang keseluruhan ini terhadap titik O? Momen inersia massa batang terhadap titik O itu sama dengan momen inersia massa terhadap titik pusatnya sendiri ditambah koreksi. Kalau kita melihat perumusan yang sudah ada, kita lihat di Google misalnya, momen inersia batang terhadap titik pusatnya itu 1/12 ml kuadrat. Di Google sudah ada. Ini momen inersia massa terhadap titik pusatnya, saya tulis 1/12 ml kuadrat. Kalau momen inersia massa terhadap titik O, ya berarti 1/12 ml kuadrat ditambah koreksi. Koreksinya itu adalah massa batang M dikalikan jarak tumpuan terhadap pusat massa dikuadratkan. Ini ada koreksinya di sini. Contoh misalnya ini Y-nya di sini ya. Misalnya Y-nya itu katakanlah di sini sama dengan Y-nya itu sama dengan 1/4 L.
misalnya ini ya, Y seperempat L. Jadi kita geser ini ke sini. Nah, Y-nya seperempat L. Berapa momen inersia masanya? Ya, tinggal kita copy saja di sini. M, nah Y-nya ini tinggal ditulis jadi seperempat L kuadrat gitu ya. Jadi seperempat L dikurung kuadrat ya. Wah, ini tadi ya. Dikuadratkan ya, dikuadratkan gitu ya. Sebetulnya bukan kali 2, tapi dikuadratkan atau saya kasih tandain saja. Nah, kuadrat. Maka dengan demikian ini momen inersia massa terhadap titik O untuk matang yang seperti itu kita bisa 1/12 L kuadrat. Ini seperempat L kuadrat kalau dikuadratkan menjadi 1/16. Seperempat dikuadratkan 1/16 ya. 16. Ini L kuadrat. Nah, maka ada M-nya ya. Berarti momen inersia massa terhadap titik O sama dengan 1/12 ml kuadrat ditambah M dikalikan 1/16 L kuadrat. Sebentar, saya ada telepon. Oke, Pak. Ya, selamat siang, saya. Tagihan apa? Orang. Oh, ngono. Ya, oke. Oh, ngono. Ya, oke, terima kasih, Pak. Ya. Oke. Jadi ini tinggal menjumlahkan saja 1/12 ditambah 1/16. Ya, tentu kita harus menyamakan penyebutnya. 1/12 sama 1/16 itu yang sama itu adalah 1/48 gitu ya. Jadi kalau kita lihat ini kalau dijadikan 1/48, 1/12 ini menjadi 4/48 gitu ya. 48 yang 1/16 itu menjadi 3/4. Tinggal 4 ditambah 3 jadi 7. Berarti momen inersia matang seperti itu terhadap tumpuan TO sama dengan, teruskan saja, 4 ditambah 3 yang 7/48 ml. Selesai itu ya. Jadi tidak 1/3 ml kuadrat, tergantung titik tumpuannya. Baik, saya tulis di sini saja. Ada pertanyaan untuk ini, saya persilahkan. Oke, kemudian misalnya lagi, contoh lagi. Sekarang ini saya ubah tumpuannya.
tumpuannya diubah. Tumpuannya diubah, misalnya Y-nya itu, Y-nya tidak seperempat L. Misalnya Y-nya sepertiga L, ya. Seperempat tapi di sepertiga L. Sepertiga L. Ya, di sini. Nah, mudah saja itu ya. Misalnya berapa momen inersial massa terhadap titik O? Sama seperti, tinggal kita ikuti saja. Momen inersia massa terhadap titik O adalah momen inersia massa terhadap sentrum of mass ditambah koreksi. Koreksinya itu adalah Y, massa kali Y kuadrat. Massa kali Y kuadrat. Y-nya sepertiga L. Tinggal diganti aja nih, 3. Nah, tinggal ini masalah matematik. Kalau sudah begini ini bukan masalah lagi. Sepertiga kuadrat itu berapa? Hati-hati, yang dikuadratkan bukan L-nya saja, tapi 3-nya juga dikuadratkan. Sepertiga kuadrat itu 9. Kalau kita menjumlahkan 1/12 dan 1/9, faktor yang sama berapa? Wah, repot. 12 sama 9. Nah, dikalikan saja paling gampang. 12 kali 9, 108. Jadi kalau 108 pasti sama. Sehingga saya bisa, kalau begitu, 9 kali 12 adalah 108. Jadi ini kan sebenarnya itu hitungan SD ya. Tapi tidak apa-apa, kita ulang dulu. Jadi penyebutnya ini kita ganti menjadi 108. Karena 9 kali 12 sudah 108. Berarti yang 1/12 ini, satunya di sini berubah menjadi 9. Sementara yang 1/9, satunya ini berubah menjadi 12. Nah, ini penyebutnya sudah sama, maka bisa dijumlahkan. Dengan demikian, maka momen inersia massa batang terhadap titik O dengan tumpuan seperti gambar di atas itu tinggal dijumlahkan 9/108 ditambah 12/108, ketemunya 21 plus 108 ml kuadrat. Jadi sangat tergantung dari tumpuannya. Jadi tidak harus sama seperti tadi. Tapi apa betul yang tadi, contoh tadi ketemunya adalah sepertiga L kuadrat, Pak? Ya, kita coba ya. Kita coba. Siapa tahu saya salah, ya. Kita coba, kita saja. Sekarang ini tumpuannya di sini. Silakan. Berarti ini adalah setengah L. Tumpuannya itu jarak titik pusat dengan tumpuan adalah setengah L. Karena panjang batang L. Maka momen inersia massa batang terhadap titik O itu sama dengan massa. Momen inersia massa terhadap central bergerak 12 meter ditambah massa kali Y kuadrat. Y-nya berapa? Setengah L. Nah, ini saya ganti dengan setengah L. Jadi
Setengah L itu kalau dikuadratkan menjadi 1/4 L. Ingat yang dikuadratkan bukan L-nya saja, tapi termasuk angka keduanya. Jadi 1/4 L kuadrat. 1/4 sama 1/12. Harus disamakan penyebutnya. Nah, 4 menjadi 12 itu dikalikan 3. Kalau 1/12 jadi 1/12 tidak perlu dikalikan. Jadi kita samakan penyebutnya menjadi 12, maka yang 1/12 ini tetap aja 1, ya. Dan 12. Ini yang 1/4 karena penyebutnya dijadikan 1/12, maka pembilangnya menjadi 3. Ya. Nah, ini 1/12 tambah 3/12, maka ketemunya adalah 4/12. 4/12. Nah, 4/12 itu kan sama dengan 1/3 ya. Jadi kan ini sama dengan sehingga dengan 3 ini sama dengan 1/3. Nah, ini sama dengan contoh tadi. Jadi itulah momen inersia. Satu lagi contoh biar semakin pusing gitu ya. Misalnya sekarang kalau tumpuannya itu tepat di tengah, Pak. Tepat di tengah. Berapa momen inersia masanya? Wah, tumpuannya tepat di tengah. Oke. Tumpuannya tepat di tengah. Kita pindah tumpuannya tepat di tengah. Kalau tumpuannya itu tepat di tengah, itu kan C dengan O itu kan jadi 1. C dengan O jadi 1. Di C dan O itu jadi 1. Tepat di tengah. Dan Y-nya itu, nah, Y-nya itu tidak ada Y-nya itu. Karena tumpuannya tepat di tengah, maka jarak antara C dan O, Y-nya itu 0. Saya tulis di sini biar jelas gitu ya. 0. Enggak ada ini. Karena ini loh, tepat di tengah. Y-nya 0. Ini biar jelas saja. Nah, Y-nya 0. Sehingga dengan demikian, berapa momen inersia massa batang kalau tumpuannya tepat di tengah? Ya sama dengan momen inersia batang terhadap sentrum S ditambah koreksinya. Koreksinya karena Y-nya 0, jadi 0 kuadrat. 0 kuadrat. Betul, jadi 0. 0 kuadrat ya. 0 kuadrat. 0 kuadrat ya 0. Sehingga dengan demikian momen inersia massa batang terhadap titik itu hasilnya ya sama dengan 1/12 L. Nah, jadi tergantung daripada titik tumpunya di mana. Jadi harus hati-hati. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, saya persilahkan. Tuh. Saya persilahkan kalau ada pertanyaan. Ini saya mengulang pelajaran dinamika ya. Tapi ternyata dikatakan juga masuk. Kalau kita googling gitu ya, Google ini ya. Nah, ini sudah ada ini di batang, tapi ini semua nih batang terhadap titik senternya 1/12 batang terhadap tumpuan yang di ujung 1/3 L.
sebuah plat terhadap titik senternya juga ada. Ini silinder terhadap sumbu sudah ada. Silinder pejal terhadap sumbunya setengah ml kuadrat, gitu ya. Terus silinder muter terhadap sumbu poros tetapi horizontal ya. Kalau ini tadi vertikal gitu ya. ml kuadrat contoh tadi. Dan seterusnya sudah ada. Saudara-saudara bisa building yang lain. Tapi kalau sudah tumpuannya macam-macam begini, ini bakal nggak ada. Kalau sudah macam-macam, ya saudara analisis sendiri bahwa momen inersia massa terhadap tumpuan itu sama dengan momen inersia massa terhadap center mass ditambah koreksi. Demikian tambahan kuliah pada sesi 2 ini. Kalau ada pertanyaan, saya persilakan. Monggo, saya persilakan. Oke. Ini saya persilakan kalau ada pertanyaan. Saudara Dwi Wahyuriati, selamat sore. Posisi di mana Saudara Dwi Wahyuriati? Sore, Pak. Ya, posisi di mana? Di Jogja, Pak. Di kos. Oh iya, baik, terima kasih. Saudara Ravendra, Ya, Pak. Saudara Ravendra, posisi di mana Saudara Ravendra? Di Jogja juga, Pak. Di Ya. kontrakan. Oh ya. Saudara Fani, posisi di mana? Di Jogja, Pak. Weh, Jogja. Kok Jogja kabeh ya? Saudara Maulana, posisi di mana ini? Saudara Andi Maulana? Halo? Baik. Baik, terima kasih. Saya hanya sampling saja. Jadi itu tadi kuliah tambahan tentang momen inersia yang nanti digunakan untuk getaran rotasi. Minggu depan kita akan kuliah dengan jadwal yang sama dan kita akan merumuskan teori getaran dan nanti juga sudah akan mulai saya beri tugas. Ingat, tugas 40%. Baik, selamat sore. Terima kasih atas kehadirannya. Selamat meneruskan pekerjaan atau selamat berkarya. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Selamat sore. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Pak. Pak, Sore, makasih. Sore, Pak.